Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengaji Al-Quran Surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qulna ihbitu minha jami'a. Kita berhenti sebentar. Perhatikan di sini ada kata qulna, nun harokat fathah, kemudian ada alif. Maka kita membacanya dua harokat. Qulna. Nah, seperti itu. Hanya ketika kita baca dua harokat ternyata di depannya ada sukun, ya. Hak sukunnya. Sukun ini yang akan meniadakan panjangnya nun ini, sehingga kita yang awalnya bacanya kulna, ya, maka sekarang terbacanya kulnah bitu, jadi tidak ada panjang sama sekali. Kulnah bitu minha, tunya di sini kita panjangin dua harokat karena ada dhammah kemudian ada wawu, ya, dhammah bertemu wawu. Minha di sini juga sama, hanya dibaca dua harokat. Kemudian nun sukun bertemu ha kita baca dengan jelas. Jelas itu tidak ada dengung dan tidak dijeda. Ya, kalau didengungkan minha itu salah. Kalau dijeda minha itu juga salah. Jadi jelas kondisinya memang tidak ada samar, dengung ataupun jeda. Qulna bitu minha jami'a. Nah, jami'a di sini perhatikan. Kalau yang dhammah ketemu wawu, yang fathah ketemu alif, yang kasrah bertemu ya, maka tiga-tiganya dipanjangkan dua harokat masing-masingnya, ya. Perhatikan kata jami'an, tulisannya adalah jami'an, huruf ainnya harokatnya fathatain atau tanwin, kita bacanya, kita tulisannya itu jami'an, tapi kita membacanya jami'a, ya. Jami'an menjadi jami'a panjang dua harokat. Kenapa? Karena berhenti. Jami'an dibacanya jami'a panjang dua harokat karena kita berhenti. Misalkan kita menggabungkan jami'an di sini dengan kata setelahnya, dilihat dulu, ya, huruf setelahnya apa? Huruf fa. Maka kita pertemukan tanwinnya dengan huruf fa, kemudian kita samarkan cara bacanya. Jadi jami'an dibacanya jami'a, seperti itu. Kalau kita ingin menggabungkan maka kembali lagi menjadi jami'an, bertemu dengan huruf fa maka dibaca dengan samar. Qulna bitu minha jami'a. Kalau berhenti dua harokat. Qulna bitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum. Nah, di sini disamarin dulu ya, jami'an fa. Jadi kalau belum samar jangan mengucapkan harokatnya fa, ya. Disamarin dulu jami'an baru kemudian mengucapkan fa-nya. Jami'an fa imma. Kalau mim bertasydid ini dibaca dengan dengungan, ya. Dibaca dengan dengungan fa imma, itu ada di rongga hidung. Fa imma ya'tiyannakum. Nun bertasydid juga sama, ya, didengungkan. Mim bertasydid, nun bertasydid, maka sama-sama kita dengungkan. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Mim sukun bertemu mim, kita masukkan mim yang pertama kepada mim yang kedua, kemudian disertai dengungan, ya. Ya'tiyannakum, jadi didengungkan. Mim sukun masukin ke mim kedua disertai dengungan. Ya'tiyannakum minni, nun bertasydid kita tetap membacanya dengan, ya, dengan tekanan dan dengungan. Ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudai. Di sini minni kita baca dua harokat panjangnya, ya. Kemudian hudan, ya, kita kalau berhenti terbacanya huda, ya.
minni hudan, itu kalau kita berhenti minni huda. Jadi yang benar huda kita baca 2 harokat panjangnya karena berhenti. Kalau dilanjutkan maka harokatnya dal kembali, yaitu fathatain, dilihat setelahnya huruf fa, dibaca dengan samar. Minni hudan faman tabi'a hudai. Nun sukun di sini tulisannya faman. Karena di depannya ada huruf ta, maka kita baca dengan samar juga. Samar dengan ini ya, ini dibaca samar, ini juga dibaca samar. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Nah, di sini hudaya, perhatikan yang panjang dalnya. Untuk iya-nya tidak panjang sehingga langsung digabungkan ke fa ya. Jangan dibacanya faman tabi'a hudaya. Nah, jangan. Langsung aja digabungin ya. Faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim. Fala 2 harokat, khaufun di sini ada tanwin bertemu ain, kita baca dengan jelas. Jelas itu apa artinya? Sama seperti penjelasan sebelumnya, yang minha ini tidak ada dengung, tidak ada samar, tidak ada jeda. Khaufun alaihim. Nah, seperti itu. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mim sukun bertemu wawu ya, mim sukun bertemu wawu ini harus kita baca dengan jelas. Beda sama yang sebelumnya, mim sukun bertemu mim baca dengan dengung. Kalau yang ini enggak ada dengungnya, alaihim wala, seperti itu. Alaihim, jangan dibaca alaihim wala, jangan. Langsung saja dibaca jelas. Alaihim wala hum yahzanun. Ini juga dibaca dengan jelas. Inti dari jelas, jangan sampai ada jeda, jangan sampai ada dengung ya. Apa maksudnya jeda? Misalkan kita bacanya begini. Fala khaufun alaihim wala hum yahzan, kan ada jedanya. Jadi langsung saja wala hum yahzanun. Nah, lanya kita panjangin 2 harokat. Kenapa harus kita panjangin? Karena kalau tidak langsung masuk ke hak, misalkan kita bacanya walahum, yang pertama menyalahi tajwid karena harus panjang, yang kedua secara makna akan berubah. Jadi walahum itu artinya dengan walahum itu beda. Jadi walahum dengan walahum itu artinya secara bahasa Indonesia berbeda. Jadi kita harus menuruti tajwidnya biar tidak salah arti nanti. Walladzina kafaru wa kadzabu. Walladzina ini 2 harokat, kafaru 2 harokat, kadzabu juga 2 harokat. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaik. Di sini ada fathah bertemu alif, di atasnya ada harokat bendera, kita panjangin 5 harokat dengan syarat. Syaratnya apa? Gabungkan dengan hamzah. Kalau belum kita gabungkan dengan hamzah, maka kata bi ayatina untuk nanya kita panjangin 2 harokat saja. Bi ayatina, misalkan kita baca gak kuat nafas. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina, enggak kuat nafas kan, berhenti di bi ayatina 2 harokat walaupun ada harokat benderanya. Kenapa? Karena belum menggabungkan dengan hamzah di depannya. Nanti diulangi lagi. Wa kadzabu bi ayatina ulaik. Nah, seperti itu. Jadi kalau gabung dengan hamzah maka dipanjangin 5 harokat. Kemudian untuk kata ulaik di sini perhatikan ada harokat bendera juga ya. Tapi harokat benderanya nanti cara bacanya beda sama yang sebelumnya. Kalau yang bi ayatina kita boleh baca 2 harokat ya, bi ayatina 2 harokat kalau berhenti. Kalau gabung menjadi 5 harokat gabung sama hamzahnya. Tapi kalau yang harokat bendera yang ini kita nggak boleh terputus cara bacanya ya. Misalkan kita berhentinya di ula ya, nggak boleh. Harus gabung sama hamzah. Kenapa? Karena hamzahnya atau karena harokat benderanya berada di tengah-tengah kata ya. Jadi ini harus diselesaikan sampai huruf kaf.
Sementara harokat bendera yang pertama berada di antara dua kata, bi ayatina dengan ulaika. Nah ini yang penting. Jadi kita bacanya tetap ulaika ini disambung sampai huruf kaf ya. Ulaika ashabun nar. Di sini huruf kaf langsung ke hamzah ya. Jangan dibacanya ulaika jangan, langsung saja ulaika ashabun nar. Haknya kita panjangin 2 harokat. Kemudian ashabun, kemudian kita dengungkan. Ashabun itu dengung ya, harus dengung itu. Jangan sekedar ashabun nar itu kan belum dengung 100%. Jadi dengungannya itu harus 100%, yaitu 2 harokat ya. Ashabun nar. Ini 6 harokat sama yang sebelumnya ya zanun ya, karena kita berhenti. Kalau kita melanjutkan maka ini menjadi 2 harokat ya. Ulaika ashabun narihum fiha. Nah seperti itu ya. Kalau mau digabungkan. Apalagi memang ada tanda short lam di sini. Short lam artinya kita lebih baik menggabungkan antara kata nar dengan kata hum dan seterusnya. Baik, tapi kalau kita berhenti nggak apa-apa. Jadi kalau ashabun nar berhenti nafas, kita lanjut langsung dari hum. Itu seperti itu nggak apa-apa. Hum fiha khalidun. Mim sukun bertemu fa kita baca dengan jelas, sama dengan yang sebelumnya. Mim sukun bertemu ya, mim sukun bertemu wawu, semuanya dibaca dengan jelas sesuai dengan tulisannya ya. Hum fiha, nggak ada samar, nggak ada dengung, nggak ada jeda. Hum fiha khalidun. Fi 2 harokat, ha 2 harokat, kho 2 harokat. Jadi jangan lebih dari itu. Fiha khalidun, nggak boleh ya. Kalau mau lebih dari itu silakan cari yang memang lebih dari 2 harokat. Seperti yang tadi, yang harokat bendera kan bisa nih jadi 5 harokat kan. Atau yang terakhirnya 6 harokat. Khalidun, panjang dunnya memang 6 harokat. Tapi kalau yang kayak gini nggak bisa dipanjang-panjangin. Kita lanjutin. Nah sebelum lanjut ya, ini huruf H harokatnya fathah, ada alif yang nyambung ke H. Huruf Kho ada fathah, ada alif yang tidak nyambung ke Kho. Karena yang di depan ini bukan alif tapi huruf lam ya. Kho di sini panjangnya karena alif kecil, H di sini panjangnya karena alif panjang. Ini alif pendek gitu ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ya bani Israil. Ada 2 harokat bendera, perhatikan. Ini sama keadaannya dengan yang sebelumnya tadi, bi ayatina dengan ulaika. Harokat bendera yang bi ayatina boleh kita putus dengan ulaika sehingga kita bacanya 2 harokat. Bi ayatina berhenti ya. Kemudian kalau mau lanjut bi ayatina kepada ulaika maka dibaca 5 harokat, itu 2 bacaan. Tapi kalau ulaika ini ya, ini tidak ada 2 bacaan kecuali satu saja, ula panjang 5 harokat. Sama dengan ini ya bani kita boleh putus, ya bani menjadi 2 harokat. Kalau digabungin menjadi kepada hamzahnya menjadi 5 harokat. Ya bani 2 harokat gitu ya. Kapan kita baca ya bani? Konteksnya bagaimana? Misalkan kita baca menyambungkan ayat ya. Hum fiha khaliduna ya bani. Gak kuat nafas berhenti. Apa boleh berhenti di sini? Boleh-boleh saja. Mau berhenti dimanapun gak apa-apa. Asal tidak berhenti di pertengahan kata ya. Nah seperti ini misalkan pertengahan kata ini. Israel kan satu kata. Kemudian kita berhenti di isronya. Isro mengikuti yang ini karena tidak menggabungkan dengan hamzahnya. Kemudian panjang 2 harokat gak bisa. Misalkan ya bani boleh baca 2 harokat karena belum gabung ke hamzah. Tapi kalau kata Israel ini satu kesatuan kata, ya harokat benderanya berada di tengah-tengah kata, jadi tidak bisa dipisah. Israel, nah, seperti itu ya. Ya bani Israel
اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. Nah, di sini perhatikan huruf lam langsung nyambung ke dzal. Isra'iladzkuru. Ya, perhatikan di sini huruf dzalnya jangan dipantulkan sehingga terdengarnya Isra'ilad, jangan sampai seperti itu. Cukup tidak ada pantulan sama sekali. Ya bani Isra'iladzkuru ni'matiyallati. Nah, uzkuru di sini harokat dhamma ada waw, kita panjangin 2 harokat. Ni'matiyallati, allati kita panjangin 2 harokat karena belum gabung sama hamzah ya. Ulangi dari allati atau dari nikmati. Ni'matiyallati an'amtu alaikum. Nun sukun bertemu ain kita baca dengan jelas, mim sukun bertemu ta dibaca dengan jelas juga. An'amtu harus berbeda antara hamzah dan ain ya. Hamzah tenggorokan bawah, ain tenggorokan tengah, berbeda itu ya. Cara ketika kita mendengar juga beda ya. Sudah berbeda. An'amtu alaikum, tuh langsung nyambung kain, jangan dipisah an'amtu alaikum. Nah, kalau kita mau memisah maka seperti ini, wa aufu bi, seperti itu. Jadi gak bisa dibaca fubi, gak bisa. Kalau ini langsung saja tu'a, gak bisa menjadi tu'a. An'amtu alaikum, salah. An'amtu alaikum, betul ya. Allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi. Mim sukun bertemu waw dibaca dengan jelas sama dengan sebelumnya dengan fa, ini dengan jelas. Wa aufu bi'ahdi, bi'ahdinya 2 harokat karena belum gabung sama hamzah. Ulangi lagi. Wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum. Nah, perhatikan wa aufu panjang 2 harokat, yang ufi tidak panjang karena langsung di sini tidak ada ya ya. Kalau ada ya seperti yang ini bi'ahdi ada ya. Ya bani ada ya. Kan di sini tidak ada ya sehingga ini langsung gabung sama bi ya. Ufi bi'ahdikum, jangan dibaca ufi bi'ahdikum, jangan ya. Salah dalam panjang pendek saja itu sudah salah dalam pembacaan. Ufi bi'ahdikum, ini berarti itu ya. Kita ulangi lagi. Ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Perhatikan wa iyaya, huruf ya yang pertama ditekan, wa iya, kemudian panjang. Wa iyaya panjang, wa iyaya, ya yang kedua langsung gabung sama fa ya, jangan diputus. Wa iyaya farhabun, salah ya karena ya yang kedua dipanjangkan, kan nggak ada tanda panjangnya. Kalau ya yang pertama memang ada tanda panjang yaitu alif kecilnya, ini kita panjangin 2 harokat. Kalau ya yang kedua kan nggak ada tanda panjang, nggak ada alif kecilnya sehingga kita langsung ke fa. Wa iyaya farhabun, kita panjangin 6 harokat. Baik pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, sebelum kita tutup mari kita baca sama-sama. Pemirsa ngaji Quran bisa mengikuti bacaan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بأهدي أوف بأهدكم وإياي فارهبون صدق الله العظيم. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.